Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iksan. Nah, di tangan saya saat ini udah ada smartphone terbaru dari Xiaomi yang kebetulan juga nih guys, video unboxingnya baru aja saya upload kemarin. Jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan belum nonton, kalian bisa klik aja link video yang ada di atas kanan ini. Oke, ini adalah smartphone Xiaomi Redmi Note 11 yang versi reguler atau Redmi Note 11 regulernya. Dan seperti biasa, berhubung smartphone ini terbilang adalah smartphone baru, jadi di video kali ini saya mau coba sharing ke kalian sedikitnya 9 settingan yang bisa kalian lakukan atau bisa dibilang beberapa fitur yang bisa kalian dapatkan dari smartphone Redmi Note 11 atau Redmi Note 11 versi regulernya ini. Karena siapa tahu aja nih guys, kalian beli smartphone Redmi Note 11 ini yang sebelumnya kalian menggunakan smartphone dari brand lain. Jadi penyesuaian dengan UI-nya itu bakalan agak sedikit terhambat. Jadi di video kali ini saya bertujuan untuk membantu kalian supaya kalian bisa beradaptasi lebih cepat dan lebih mudah lagi tentunya. Dan kalau gitu supaya videonya nggak terlalu panjang lagi guys, kita langsung aja masuk ke settingan yang pertama, yaitu setting terlebih dahulu keyboardnya guys. Oke, nggak seperti smartphone Xiaomi yang biasanya ya guys ya. Untuk di Redmi Note 11 ini saya nggak ngerti kenapa untuk tampilan virtual keyboardnya ini menggunakan tampilan virtual keyboard yang dari aplikasi lain ya. Karena biasanya itu menggunakan aplikasi virtual Gboard atau Google Keyboard ya guys ya. Dan ini tampilannya seperti ini guys. Dan untuk merubahnya kembali untuk ke Google Keyboardnya, caranya ini cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu setting seperti ini ya guys ya. Lalu kalian scroll ke bagian bawah, kalian tap di bagian setelan tambahan seperti ini. Lalu kalian pilih opsi bahasa dan masukan. Lalu kalian pilih metode masukan di bagian keyboard saat ini guys. Nah, kalian pilih yang bagian Gboard. Lalu kalian kembali cari untuk kolom pencarian supaya menampilkan virtual keyboardnya. Dan sekarang untuk tampilan virtual keyboardnya sudah menggunakan tampilan dari Gboard tadi. Jadi udah nggak menggunakan aplikasi yang ada gambar daunnya tadi. Nah, untuk mengoptimalisasikan tampilan Gboardnya ini, kalian tinggal pergi kembali ke menu settingnya yang di bagian keyboardnya ini guys ya. Kalian pilih ke opsi yang ada logo gearnya kayak gini, kalian pilih aja seperti ini. Kalian tap opsi preferensi, kalian nyalakan baris angkanya seperti ini, scroll lagi ke bawah, dan kalian pilih tekan lama untuk simbol di bagian ini guys. Dan selanjutnya kalian kembali, lalu pilih koreksi teks, dan kalian scroll ke bawah. Lalu untuk koreksi otomatis kalian matikan seperti ini supaya nggak keseringan typo. Lalu kembali lagi dan pilih ketik geser ini opsinya, dan kalian matikan semua di bagian ini guys ya. Karena ketika kalian menggunakan dengan satu tangan seperti ini ya guys ya, biasanya kan kalian akan tergeser-geser gitu ya guys. Nah, untuk ketik geser tadi tuh dia akan terinput misalkan kalian nggak sengaja ngegeser kayak gini guys ya. Jadi biar kalian nggak repot ketika kalian ingin mengetik cepat dengan satu tangan. Dan itulah tadi bagaimana cara mengoptimalisasikan keyboard virtual yang ada di Redmi Note 11 ini. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang kedua nih guys. Dan berhubung memang smartphone Redmi Note 11 atau Redmi Note 11 reguler ini sudah menggunakan panel layar AMOLED dan pastinya sudah support dengan tampilan always on display di smartphone ini. Untuk mengaktifkannya ini caranya cukup mudah. Kalian pergi ke menu setting kembali atau ke menu setelan. Kalian scroll ke bagian bawah, pilih opsi tampilan selalu aktif dan layar kunci ini, dan kalian pilih lagi ya tampilan selalu aktif di bagian sini. Lalu kalian nyalakan dengan cara tap di bagian yang ini tadi guys, dan kalian tinggal pilih tampilan apa yang ingin kalian tampilkan di layar always on display-nya. Misalkan kalian ingin tampilannya jam analog atau tampilan yang seperti ini, kalian sesuaikan aja sesuai keinginan kalian. Atau bahkan kalian ingin menampilkan teks seperti ini, dan ini kata-katanya juga kalian bisa custom ya, kalian bisa ganti di bagian ini ya. Jadi benar-benar kalian bisa dibebaskan untuk mengcustom tampilan always on display-nya. Atau kalian ingin menampilkan gambar tersendiri, kalian juga bisa dengan pilih cara gambar custom seperti ini guys ya. Ini kalian tinggal tap dan kalian pilih aja gambar yang ada di album galeri kalian kayak gitu. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga nih guys, yaitu bagaimana cara mematikan komedi putar wallpaper yang muncul di layar kunci. Nih, maksudnya seperti ini ya guys ya, kalian bisa perhatikan. Nah, ini ya tampilan seperti ini. Dan ini tuh menyedot kuota ya guys ya, artinya ini bisa menguras kuota kalian atau data seluler kalian. Jadi supaya kalian nggak merasa tersedot atau kalian nggak mau kuota kalian cepat habis karena update wallpaper tadi. Cara mematikannya ini cukup mudah, kalian tinggal pergi ke menu setting kembali.
kembali seperti ini. Kalian scroll ke bawah dan pilih bagian tampilan layar kunci lagi. Kalian scroll lagi ke bawah dan kalian pilih komedi putar wallpaper ini guys, dan kalian matikan di bagian ini karena defaultnya dia aktif ya guys ya. Dan sekarang untuk komedi putar wallpapernya ini sudah nggak aktif ya, dan ini tampilan dari layar wallpaper layar kunci di bagian tema bawaannya. Tapi misalnya kalian suka dengan komedi putar wallpaper tapi ingin menampilkan tampilan wallpaper yang sesuai preferensi kalian, kalian bisa pilih dengan kategori di bagian ini. Lalu kalian pilih aja sesuai dengan minat kalian. Di sini misalkan ada jalan-jalan, atau misalkan kalian minat dengan otomotif, kalian tinggal follow aja atau ikuti di otomotif ini. Dan misalkan nanti ada tampilan lain, itu karena memang pilihan editor ini nggak bisa di unfollow ya, atau nggak bisa di berhenti ikuti. Jadi misalkan kalian ketika menampilkan layar kunci di bagian wallpapernya ini kadang masih ada tampilan yang di luar otomotif kayak gitu guys ya. Jadi ya harap dimaklum aja karena nggak bisa diatur untuk pilihan editor tadi, nggak bisa di unfollow kayak gitu guys. Ya, sekarang kita berlanjut ke settingan yang berikutnya, yaitu yang keempat adalah cara bagaimana mengaktifkan atau meningkatkan refresh rate layar di smartphone ini. Karena Redmi Note 11 ini sudah support dengan refresh rate layar hingga 90Hz ya guys ya. Dan memang dikarenakan nggak disediakan fitur adaptive sync, jadinya kalian harus set secara manual ketika kalian memang lagi membutuhkan refresh rate layar tingginya. Dan cara mengaktifasinya ini cukup mudah, kalian tinggal pergi ke menu setelan atau setting kembali seperti ini. Lalu kalian scroll ke bawah, pilih opsi tampilan di bagian ini dan kalian scroll lagi ke bawah dan kalian pilih rasio menyegarkan layar dan kalian tap di bagian opsi tinggi ini. Dan dengan settingan seperti ini, apapun yang kalian lakukan di layarnya ini akan terus berada di 90Hz ya guys ya, karena memang nggak disesuaikan atau nggak ada fitur cerdasnya. Jadi ya kalian harus siap dengan resiko baterai penggunaan daya baterainya ini bakal jadi lebih boros dari penggunaan yang standar 60Hz-nya ini guys. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang kelima nih guys, yaitu bagaimana cara untuk menampilkan icon game turbo di tampilan layar awal smartphone Redmi Note 11 regulernya ini. Karena kalau kalian perhatikan ya, untuk tampilan icon game turbonya di smartphone ini tuh belum muncul nih guys ya. Nah, kalian bisa lihat. Dan cara mengaktifasinya dan juga menampilkannya ke tampilan layar awalnya ini cukup mudah guys. Kalian tinggal pergi ke setelan atau menu setting seperti ini. Kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih opsi fitur spesial. Lalu di dalamnya kalian pilih lagi opsi yang game turbo ini guys. Dan di dalam tampilan game turbo ini kalian pilih menu settingnya di bagian sini dan kalian aktifkan game turbonya. Kalian tap pintasan dalam game permainannya dan kalian pilih pintasan layar utama di bagian sini guys. Dan dengan begitu tampilan icon game turbonya sudah muncul di tampilan layar awal smartphone Redmi Note 11 yang regulernya ini. Dan seandainya misalkan kalian memainkan satu buah game tapi belum masuk ke dalam game turbonya, jadi nggak ada tampilan UI-nya. Contoh misalkan di sini tampilan game real drumnya guys ya. Di sini saya bakal memperlihatkan ke kalian seperti ini. Di sini untuk UI game turbonya itu belum muncul ya guys ya. Kalian bisa perhatikan nih, ketika saya seret dari kiri ke tengah seperti ini dia nggak muncul. Dan untuk menyalakannya ini caranya cukup mudah. Kalian kembali ke tampilan game turbonya, kalian pilih tanda plus di bagian ini, kalian scroll atau kalian cari game mana yang kalian ingin tampilkan UI game turbonya. Dan di sini saya pilih game real drum seperti ini. Kita back dan kita kembali ke dalam game real drumnya. Dan saat ini tampilan UI dari game turbonya sudah muncul di dalam game real drumnya tadi guys. Dan ini juga ada beberapa tampilan aplikasi ya yang bisa kalian gunakan sambilan kalian main game. Misalkan di sini kalian ingin melakukan browsing internet, kalian bisa pilih bagian ini. Maka dia akan memunculkan sorry sebentar guys, kita lewati. Nah seperti ini dia akan memunculkan tampilan jendela mengambang untuk layar browser internetnya ini. Dan untuk menghilangkannya ini caranya cukup mudah. Kalian seret dulu ke bagian kiri seperti ini untuk dikecilkan dan kalian tinggal buang ke bagian atas untuk menghilangkannya guys. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang keenam, atau bisa dibilang ini adalah fitur yang keenam yang bisa kalian dapatkan dari smartphone Redmi Note 11-nya ini, yaitu fitur ruang kedua nih guys. Yang mana memang fitur ruang kedua ini sempat hilang ya di tampilan MIUI 12.5 yang sebelumnya kalau saya nggak salah. Dan untuk cara mengaktifasinya ini cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu setelan atau setting lagi guys seperti ini. Sebentar, oke, kepencet ya untuk kameranya dan kalian scroll lagi ke bawah seperti ini. Ya, kalian pilih lagi opsi fitur spesialnya dan kalian pilih yang untuk fitur opsi ruang kedua di bagian ini guys. Dan kalian ikuti aja perintahnya, kalian tap bagian hidupkan ruang keduanya, lalu kalian tunggu prosesnya sampai selesai seperti ini.
Ya, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian tunggu lagi guys ya, karena ini masih dalam proses, dan kalian ketik lanjut, dan kalian pilih yang menggunakan kata sandi ini guys. Kalian lanjut kembali, lalu kalian masukkan kata sandi pola yang sudah kalian inputkan di awal kalian men-setting kata sandi polanya, misalkan seperti ini. Dan kemudian kalian pilih, atau bisa dibilang kalian gambar pola untuk masuk ke tampilan ruang keduanya. Jadi saya buat beda kayak gini guys. Dan untuk mengkonfirmasi ulang sekali lagi, dan kalian tap bagian konfirmasi ini. Nah, di sini kalian tinggal sesuaikan aja nih, apakah kalian cukup menggunakan kata sandi pola yang tadi, atau kalian ingin lebih cepat menggunakan fingerprint bagian tangan kalian, maksud saya gitu ya. Kalian bisa mendaftarkan menggunakan jari kalian lagi. Jadi misalkan kalian sudah mendaftarkan yang jempolnya ini untuk untuk membuka layar kunci di layar utama tadi, kalian bisa gunakan jempolnya. Jadi kalau misalkan kalian ingin langsung beralih ke tampilan layar ruang keduanya, kalian tinggal pilih yang setel sekarang seperti ini guys ya. Kalian inputkan dulu kata sandi ruang pertamanya seperti ini, dan kalian pilih jari yang ingin kalian gunakan untuk masuk ke tampilan layar ruang keduanya. Di sini saya menggunakan jari telunjuk ya guys ya, seperti ini. Oh sorry, sekali lagi ya, ini seperti ini. Kita daftarkan terlebih dahulu dari jari telunjuknya. Nah, maka setelah selesai kalian daftarkan jari telunjuknya, kalian tinggal ganti aja namanya. Misalkan di sini kalian pilih jari kedua ya, seperti ini, dan kalian pilih selesai. Dan sekarang kalian tinggal lanjut lagi guys, dan ini adalah tampilan dari ruang keduanya. Dan ketika kalian kunci smartphone-nya, lalu kalian gunakan atau membuka smartphone ini menggunakan jempol kalian yang sudah didaftarkan, maka dia akan langsung beralih ke tampilan ruang pertama atau layar utamanya guys ya, seperti ini tampilannya. Dan seandainya kalian ingin lanjut masuk ke ruang keduanya, kalian bisa pergi ke bagian setting tadi ya, ke sini ke bagian ruang kedua, dan kalian pergi ke ruang kedua ini guys. Dan kalian tinggal tap di bagian telunjuk kalian seperti ini, maka akan langsung beralih ke tampilan ruang keduanya kayak gini guys. Jadi lebih cepat ya, tanpa menggunakan kata sandi pola yang tadi guys. Oke, sekarang kita berlanjut ke settingan yang ketujuh nih guys, yaitu bagaimana cara menggunakan fitur aplikasi ganda di Redmi Note 11 ini. Di sini caranya cukup mudah, kalian tinggal pergi ke menu setting, kalian scroll lagi ke bagian bawah, kalian cari yang namanya aplikasi ya guys ya, sebentar. Nah, ini kalian pilih opsi aplikasi, lalu kalian pilih aplikasi ganda di bagian ini, dan di sini contohnya saya buat di Facebook ya guys. Kalian tinggal pilih aja di tab di bagian ini, dan kalian tap aplikasi ganda ini, maka akan secara otomatis aplikasinya diduplikasi di smartphone ini ya. Jadi kalau ada yang kuning-kuning kayak gini tuh, dia udah jadi duplikasi dari aplikasi yang utamanya guys ya. Jadi ini adalah cara untuk menggunakan aplikasi ganda di Redmi Note 11-nya. Ya, sekarang kita berlanjut ke settingan yang ke-8 nih guys, yaitu bagaimana cara untuk menampilkan status memori di bagian recent apps-nya ini guys ya. Karena ini nggak sedikit ya yang menanyakan kadang untuk menampilkan bagian status memorinya ini. Dan cara untuk menampilkannya ini cukup mudah, kalian kembali lagi ke menu setelan atau setting, lalu kalian scroll ke bagian bawah, kalian tap di bagian opsi layar utama seperti ini ya guys ya. Sebentar, kalian scroll lagi ke bagian bawah, dan kalian pilih tampilkan status memori di bagian ini, maka secara otomatis tampilan status memorinya sekarang sudah muncul di bagian kanan atas dari smartphone-nya. Ya, kalau gitu sekarang kita lanjut ke settingan yang terakhir, adalah bagaimana cara ketuk 2 kali untuk mematikan atau menghidupkan tampilan layar dari Redmi Note 11 regulernya ini. Karena untuk mengurangi penggunaan tombol power yang ada di sini ya guys ya, supaya bisa lebih awet lagi tombol powernya. Dan caranya ini cukup mudah, kalian tinggal pergi ke menu setting atau setelan, dan kalian scroll ke bagian bawah, kalian pilih tampilan selalu aktif dan layar kunci ini, kalian tap di bagian ini, dan kalian pilih angkat untuk bangunkan, kalian nyalakan aja dan ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan layar seperti ini. Ini nyalakan aja, dan hasilnya akan seperti ini ya ketika kalian taruh smartphone-nya, dan ketika kalian angkat tampilan layarnya ini akan langsung nyala seperti ini. Dan misalkan kalian berada dalam kondisi terkunci seperti ini juga, dan kalian tap 2 kali tampilan layarnya, ini akan muncul kayak gini guys ya. Ini berguna untuk mengintip bagian isi notifikasi yang masuk ya, tanpa harus menggunakan bagian fingerprint fisik yang ada di bagian ini guys ya, atau tombol kunci fisik yang ada di sebelah kanan smartphone-nya.
Ya, jadi guys, itulah tadi beberapa hal yang bisa kalian lakukan atau bisa dibilang sedikitnya 9 settingan yang bisa kalian lakukan di smartphone Redmi Note 11 versi regulernya ini guys. Dan misalnya dari video ini kalian masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah guys. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka sama videonya guys. Dan sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video setting berikutnya.